Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang cara membuat kalkulator. Ada kalkulator sederhana, ada kalkulator yang kompleks. Dan pada pertemuan kali ini sekaligus ya kita membahas tentang tipe data apa aja yang kita gunakan. Karena kemarin kita belajar tentang string dan sekarang kita bisa lebih mengenal tipe data yang lain lagi. Oke, untuk teman-teman semua bisa mendesain tampilan Visual Basic-nya seperti ini. Jadi, buat dua inputan menggunakan text box. Yang ini variable name-nya bikin aja angka 1, ini angka 2. Kemudian ini button, ada 4 button. Ada button plus, button minus, kali, bagi. Nah, variable name-nya button underscore tambah, button underscore kurang, button underscore kali, dan bagi. Kemudian, nanti hasil yang kita inputkan, misalnya kita inputkan angka satunya berapa, inputkan angka 2-nya, kemudian kita klik tambah, maka hasilnya akan muncul di hasil text box ini. Di sini namanya adalah hasil. Variable name-nya adalah hasil. Nah, caranya kalian klik 2 kali pada button tambah. Pertama kita buat dulu variabel baru, di mana variabel-variabel ini akan menampung value yang kita inputkan ke dalam text box. Jadi dim pada pertemuan pertama udah saya jelaskan apa itu dim. Kemudian A1 untuk menampung text box angka 1, A2 untuk menampung text box angka 2. Total untuk menampung hasil keduanya ketika dioperasikan. Dan tipe datanya double. Double ini sama dengan float. Kemudian tadi kan kita klik 2 kali pada button tambah. Nah, ini codingannya pada button tambah. Jadi A1 sama dengan file angka 1.txt. File di sini berfungsi sebagai untuk mengambil value yang kita inputkan di dalam text box. Begitu juga dengan angka 2. Kemudian sudah ditampung ke masing-masing variabelnya, kita proses dia jadi tambah karena kita klik 2 kali pada button tambah. A1 ditambah A2. Setelah dijumlahkan, maka hasilnya disimpan di dalam total. Nah, total ini akan kita munculkan. Total ini bukan variabel name pada ini ya. Kalau ini nama variabel name-nya hasil. Nah, total tadi itu akan kita tampilkan di sini, di text box hasil ini. Caranya hasil.text sama dengan total. Nah, itu untuk tambah. Bagaimana dengan kurang kali bagi? Sama aja. Klik aja 2 kali pada ini. Tinggal kalian ubah aja tipe datanya. Operatornya. Kalau dirandingkan angka 1 6, angka 2 8. Tambah, kalau dikurang, kalau dikali, kalau dibagi. Oke. Nah, itu sebabnya kenapa kita menggunakan double, kenapa tidak integer, karena hasilnya bisa jadi ada koma. Makanya untuk mengantisipasi koma tersebut kita gunakan variabel tipe data double. Itu untuk kalkulator sederhana, gampang ya. Kemudian ada selanjutnya kalkulator sederhana lainnya. Misalnya contohnya begini.
Jadi kita inputkan nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, absen ini nilainya hanya 10%. 10%. Tugas persentasenya 30%. Ya, 40% ini. Kemudian UTS dan UAS 25. UTS 25, UAS 25. Nanti hasilnya sudah dipresentasikan, baru dijumlahkan, ditotalkan semua, baru muncul nilai akhirnya berapa. Coba dirunning-kan aja dulu. Jadi kalian bikin desain yang seperti ini juga. Form 2 tadi. Kalian running-kan. Misalnya nilai absennya 100. Karena dia hadir setiap hari makanya 100. Tugasnya 90. UTS-nya 80, UAS-nya 70. Kalau dihitung, maka nilai akhirnya 83,5. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, hanya kita tambahkan konstantanya. Nah, klik 2 kali pada, saya akan jelaskan dulu ini button text box-nya namanya apa. Ini kasih name-nya absen, yang ini tugas, kemudian ini UTS, dan ini UAS. Kalau yang ini kasih nama sebagai nilai underscore akhir. Nah, untuk membuat semua proses ini, semua prosesnya berarti tersimpan di dalam button hitung. Klik 2 kali pada button hitung. Nah, jadi begini. Pertama, kita buat variabel baru juga untuk menampung setiap text box yang kita inputkan. Nilai absen untuk menampung value yang ada di text box absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Variabel hitung sebagai variabel penampung untuk semua proses. Nah, di sini kita sudah menetapkan bahwa tadi peraturannya absen nilainya hanya 10%, tugas 40, UTS 25, UAS 25. Berarti kalau sudah ditetapkan seperti itu artinya ada nilai konstanta di dalamnya. Konstanta itu artinya nilai yang tetap. Nah, pertama kita buat dulu konstantanya dengan sintak cons, kemudian apa nama konstantanya, nama variabel konstantanya apa, kemudian bikin sama dengan 10 per 100 karena dia 10% ya, atau kalian bisa bikin 0,1 aja gitu, nggak apa-apa, 0,1 pun nggak masalah. Nah, tugas juga begitu, 40%, UTS 25, UAS 25. Caranya sebenarnya gampang dengan yang tadi, hanya saja kita tambahkan ada konstanta setiap masing-masing text box. Nah, bagaimana dengan misalnya ada bangun ruang seperti lingkaran? Lingkaran kan juga punya nilai tetapnya, yaitu nilai pi, yang dimana nilai pi ini 3,14. Gimana caranya? Ya kalian gunakan konstanta juga, tetapkan nilai pi-nya. Nah, ini tadi pada button hitung, kita klik 2 kali, di sini prosesnya. Nilai absen sama dengan value pada absen.text, pada text box absen, kita kali dengan konstanta p absen. Nah, nilai tugas diambil value-nya dulu, baru kita kali sama konstanta tugas. Begitu juga dengan UTS, UAS. Setelah dikali, kita hitung, kita jumlahkan hasilnya semua. Setelah dikali setiap persentasenya, kita jumlahkan nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Setelah itu ditampung ke nilai hitung, ke variabel hitung.
Nah, variabel hitung inilah yang akan ditampilkan ke text box nilai akhir. Baru kita bikin nilai akhir .text sama dengan hitung. Ingat ya, bedanya dia menggunakan .text dengan tidak, itu apa? Kalau dia menggunakan .text berarti dia hanya sebagai output interface saja. Kalau dia tidak menggunakan .text berarti dia variabel penampung proses. Oke, itu untuk form yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga kita masuk tentang kalkulator yang kompleks, di mana kalkulator ini sudah menggunakan modul. Sebenarnya bisa sih nggak menggunakan modul, tetapi alangkah lebih baiknya menggunakan modul. Modul itu apa? Ini modul. Modul itu merupakan bagian yang sengaja kita pisahkan untuk memudahkan pemrograman. Nah, dalam modul bisa kita masukkan prosedur atau juga bisa kita masukkan sebuah fungsi yang dimana fungsi ini akan digunakan pada form-form lain misalnya. Gimana cara bikin modul ini? Gampang. Kalian klik ini, kemudian klik kanan, pilih add dan modul. Klik modul. Nah, langsung aja klik add. Nanti kalau udah akan muncul modul seperti ini. Kalau mau nambah form gini sama, klik kanan, add, Windows Form. Jadi kalian coba desain seperti ini, atau kalian bisa desain seperti desain-desain lain yang lebih bagus dari ini. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang, pertama saya akan runningkan dulu kali ya. Nah, saya akan runningkan. Jadi pada kalkulator ini, di sini saya udah buat beberapa fungsi, tapi yang baru saya aktifkan fungsinya hanya untuk tambah, kurang, kali, sama bagi. Dan tombol angkanya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Selebihnya itu nanti akan jadi tugas kalian. Saya akan berikan contoh dulu. Misalnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, jadi inputan yang kita klik tadi 1, kemudian kita klik tambah, satunya jadi hilang di sini di text box. Klik tambah, kemudian kita klik 2, muncul di text box. Ketika kita klik sama dengan, yang kita inputkan tadi muncul di atas. Muncul di atas ini. Hasilnya akan muncul di text box. Nah, begitu untuk contoh-contoh yang lainnya. Ada juga fungsi untuk ini, misalnya kita mau menghapus nih. Tapi kan ini kita ceritanya ibaratnya ini kalkulator. Jadi, di mana kalkulator itu kan kalau mau hapus ya gunakan clear ini. Nah, itu juga jadi tugas kalian nanti bagaimana ada tombol clear, tombol off, atau tombol delete. Oke, itu untuk contoh. Oke, kita masuk ke caranya. Pertama kalian bikin dulu modulnya kali ya. Setelah kalian bikin desain, kalian bikin modulnya. Kalau udah kalian bikin modul, tulis codingan ini. Di sini ada public untuk membuat suatu variabel. Ada variabel input sebagai double. OP ini adalah variabel penampung operatornya. Jadi ada operator tambah, kali, kurang, bagi, dan sebagainya. Ada total untuk menampung. Kemudian ada angka. Nanti ini keempat variabel ini akan berfungsi di form kalkulator tadi. Jadi kita modul ini kita buat sebuah fungsi-fungsi, misalnya untuk kali, untuk tambah, untuk kurang, untuk bagi. Nanti fungsi inilah yang akan kita panggil di form kalkulator tadi. Nah, jadi kenapa dia diberikan public? Karena
variabel ini akan digunakan di form lain. Makanya kita gunakan dia public. Kalau privat, variabel ini nggak bisa digunakan pada form lain. Nah, pertama kita bikin fungsi untuk kali. Di sini, fungsi kali by val ini fungsinya nanti kalian cari sendiri fungsinya untuk apa. Yang jelas dia sebagai penampung value seperti parameter. Jadi ini parameternya ya. Ada parameter angka 1 sebagai double, angka 2 sebagai double. Nah, ini tidak perlu sama dengan form tadi. Ya. Karena sini nggak ada inputan angka 1 ya. Di sini ini juga namanya text box, saya bikin hanya text box 1 aja. Ya, hanya text box 1. Nah, bikin angka 1 sebagai double, angka 2 sebagai double. Kita kembalikan nilainya dari angka 1 kali angka 2. Oke, kita kembalikan nilainya dari angka 1 kali angka 2. Begitu juga dengan tambah, parameternya sama aja, angka 1, angka 2, kurang kali bagi. Nah, sudah kita bikin modulnya, buka lagi form kalkulatornya. Jadi, menurut algoritmanya tadi, kan kita inputkan, kita klik ini muncul 1. Kita klik tambah, yang 1 tadi hilang, kemudian klik 2, muncul, pas diklik sama dengan, baru dia ini, yang kita inputkan tadi muncul di atas, hasilnya muncul di text box. Berarti prosesnya ada di sama dengan. Proses di sama dengan ini adalah proses di mana kita memanggil fungsi-fungsi ini. Kita lihat dari yang sama dengan. Nah, jadi sebelum kalian pusing melihat ini apa, saya akan jelaskan. Pertama, kalian buat dulu di angka 1 ini, di button 1 ini, kalian klik 2 kali, cara bagaimana 1 ini bisa muncul di text box. Klik 2 kali, kemudian buat seperti ini. Textbox 1.text, itu text box yang tempat muncul hasilnya tadi, sama dengan textbox 1.text juga, dan 1. Kenapa dan? Dan ini sama halnya seperti tanda tambah atau tanda kalau di ini sama seperti C-in dia. Jadi kita kayak memasukkan value yang ada pada text box 1. Nah, untuk 2 juga gitu. Sesuai ya sama nama buttonnya 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu, bagaimana caranya memunculkan yang tanda tambah juga? Tadi kan tanda simbol tambah ini muncul juga di atas. Nah, caranya klik juga 2 kali. Disinilah fungsi yang public di modul tadi. Input, variabel input. Variabel input sama dengan val textbox 1.text. Nah, ini artinya kita mengambil nilai yang kita inputkan. Misalnya tadi kita klik 1 nih, kita klik 1. Pas kita klik tambah, berarti masuk langsung ke sini kan, masuk ke fungsi button ini. Misalnya gini, kita klik 1, maka muncul 1. Ketika diklik tambah, ini hilang. Kenapa hilang? Karena dia langsung membaca proses dari tambah ini. Tambah ini tadi sudah kita inputkan 1, makanya diambil dulu, kita ambil dulu inputannya, file textbox 1.text, misalnya 1, kita inputkan. 1 ini akan pindah ke input. Nah, setelah itu, OP ini sebagai variabel, hanya sebagai variabel menampung
simbol saja, bukan sebagai proses. Ini artinya hanya menampung string, di mana stringnya itu adalah tanda tambah. OP-nya, jadi ini gunanya bukan untuk proses ya, ini gunanya untuk ditampilkan di atas ini tadi. Di atas ini tadi kan ada muncul simbolnya 1 tambah 2 gitu. Nah, makanya kita tampung operatornya adalah variabel OP. Setelah ditampung operatornya, jadi textbox.text tadi kita kosongkan. Makanya tadi pas kita klik 1, muncul 1, kemudian kita klik tambah, dia malah jadi hilang. Kemudian sama seperti misalnya kayak yang kurang juga, yang kurang misalnya hanya rubah aja tanda simbolnya sih. Nah ini bagi ya, karena di button bagi saya klik 2 kali. Oke, begitu ya. Misalnya kurang udah kali udah, berarti kita untuk menampung inputannya sudah, untuk menampilkan di interface-nya saja. Di prosesnya, ini tadi kita gunakan seleksi. Inilah gunanya simbol tadi kita simpan di variabel OP. Jadi jika operatornya kali, maka angka tadi kita definisikan di ini ya, di modul angka S double, maka angka sama dengan kita ambil value di textbox 1, total ini sama ya di modul 1 tadi. Totalnya kita panggil fungsi yang ada pada modul. Jadi ini fungsinya, kan tadi kita ada fungsi kali. Di dalamnya ada parameter. Nah, parameter kalinya apa? Angka 1, angka 2. Oke, udah kita returnkan angka 1, angka 2-nya. Jadi untuk pada form 3 ini, biar dia membaca angka 1, angka 2 itu yang mana? Maka kita buat di sini input. Kenapa input? Karena yang tadi kita buat input di sini kan, yang tadi kita inputkan misalnya 1, kita klik button 1, maka dia menampung 1 itu di input. Nah, 1. Oke, tersimpan 1 di sini. Anggap ini jadi 1. Ini jadi 1, angka. Angka ini dari mana? Angka ini yang kita inputkan kedua kalinya. Nah, angka ini kita ambil lagi value yang kedua. Jadi pada button yang ini hanya menampung angka 1. Mana tadi tuh? Yang ini dia hanya menampung angka 1. Jadi belum kebaca angka 2-nya itu yang mana. Harusnya kan angka 2 itu misalnya kita klik 1. Klik 1 ditampilkan sini. Kita klik tambah, angka 1 tadi tersimpan di variabel input. Pas kita udah klik tambah nih kan, klik 2. Nah, muncul di sini. Nah, angka yang 2 ini sebagai angka 2. Sebagai kalau pada modul satunya sebagai angka 2, kalau pada codingan form tadi sebagai variabel angka. Jadi nggak mesti sama ya kalau antara form desain sama modul, nggak harus sama, ini harus angka 1, ini harus angka 2, enggak. Karena kita bedakan aja di sini kita tampung dulu value-nya apa. Jadi ini value pertama yang sudah kita tampung ketika kita memasukkan angka pertama. Ini value kedua yang kita tampung, ketika kita menginputkan angka yang kedua. Nah, berarti total ini memanggil fungsi kali ada variabel input dan angka. Variabel input dan angka ini sama dengan angka 1 dan angka 2. Angka 1 dan angka 2. Maka di sini input, di sini angka. Sesuai dengan form tadi. Nah, berapa tadi? 1 kali 2 misalnya.
Kemudian sudah diproses pada fungsi kali di modul, akan ditampung di variabel total, dan kita tampung kembali ke text box 1 untuk menampilkan hasilnya tadi. Hasil proses total kita tampilkan di text box 1. Begitu juga dengan operator lain, sama. Tinggal dipanggil fungsinya aja. Kemudian, nah ini gunanya ketika kita klik sama dengan, ini kan kalau kita sudah berhasil proses di button-button yang kita pilih. Misalnya ada button kali, tambah, kurang, bagi, udah kita klik sama dengan, karena kita berada pada fungsi atau sub sama dengan, maka ketika kita klik sama dengan, hasilnya akan muncul di atas ini kan. Nah, di atas ini tuh sebenarnya ada variabel, ada sebuah label yang kita tidak berikan teksnya. Ini kan teksnya label 3. Jadi sebenarnya ini ada label yang saya kosongkan. Nah, seperti ini. Itu nih, di sebelah sini dia. Itu namanya adalah label 2. Saya bikin namanya label 2. Jadi nanti kalian drag and drop label ini ke sini, kemudian kalian hapus. Boleh sih kalian bikin ini atau bikin hasil gitu. Tapi kan ketika kalian running kan, sebelum kalian proses, untuk teks hasil itu akan muncul. Jadi lebih baik dikosongkan aja. Kasih aja dia labelnya, terserah yang kalian mau. Saya bikinnya label 2. Nah, makanya di sini udah diproses hasilnya tadi, berarti kan terakhir ditampung di text box 1, teks hasilnya tadi kan. Nah, ini untuk hasil dari semua proses. Yang untuk di label tadi itu fungsinya, label di atas ini fungsinya untuk menampilkan kayak apa aja sih prosesnya, kok bisa muncul 3 di sini. Nah, itu hanya mempercantik aja sih. Jadi label 2.text input ini angka yang pertama kali kita masukkan, kemudian diikuti dengan dan. Input spasi, ini spasi ya, string spasi, kemudian dan lagi. OP itu sebagai operatornya yang kita tampung, simbol apa, kemudian angka. Nah, angka ini inputan yang kedua. Nah, jadi dalam satu text box ini kita inputkannya 2 angka tapi secara bergantian. Oke. Jadi coba kita runningkan sekali lagi. 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, nanti kalian tugasnya kalian bikin kalkulator yang ada sin, cos, tan, ini faktorial, terus semua fungsi ini harus kalian bikin ya, ada persen juga. Off ini gunanya apa, delete, clear juga, akar, pangkat, pokoknya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada titik juga, 16. Nah, ini fungsinya untuk apa? Kalian buat, desainnya terserah, mau sama seperti ini nggak apa-apa, kalau bisa yang lebih baik lah dari ini, yang sekreatif mungkin. Silakan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.